Pun Presiden tidak secara gamblang menyebut program makan siang gratis, Jokowi memastikan RAPBN 2025 akan mengakomodasi program-program dari Presiden terpilih di Pilpres 2024. Maka RAPBN 2025 harus disiapkan dengan memperhatikan hasil Pilpres karena menjalankan APBN. Karena yang menjalankan APBN 2025 adalah Presiden terpilih. Kepastian justru disampaikan oleh Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang bilang program-program utama Capres-Cawapres Prabowo Gibran jika resmi ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres dapat mulai dilaksanakan tahun depan. Salah satunya program makan siang gratis. Nantinya satu anak akan mendapat jatah makan siang sebesar Rp15.000 per hari. Program ini dapat berlanjut meskipun pengeluaran negara akan lebih besar dari pendapatan atau defisit APBN sekitar 2,4 hingga 2,8%. Terkait dengan program, kita lihat dengan defisit anggaran yang sekitar 2,4 sampai 2,8 itu untuk program yang menjadi quick win daripada presiden terpilih nanti atau pemerintahan mendatang, itu pos-posnya sudah bisa masuk. Kemudian ada prioritas. Tentu prioritas itu nanti akan dibahas teknis dalam bentuk angka. Jadi berapa yang kita siapkan untuk tahap pertama yang terdiri dari balita, kemudian ibu hamil, dan juga untuk wilayah tertentu. Hal senada juga disampaikan oleh Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM, Bahlil Lahadalia. Salah satu program prioritas Prabowo yang masuk RKP adalah makan siang gratis dan dipastikan program Prabowo Gibran ini bakal berjalan di tahun 2025. Program-program prioritas Presiden terpilih Pak Prabowo Mas Gibran itu sudah akan diakomodir supaya pada saat 2025 itu langsung running, langsung jalan gitu. Dan pembahasan APBN-nya kan ini baru tahap pertama dan beberapa bulan ke depan kita bahas teknisnya. Merujuk kutipan Budiman Sujatmiko dari TKN Prabowo Gibran bahwa makan siang dan susu gratis bagi siswa sekolah per tahun membutuhkan beras sekitar 6,7 juta ton, sementara kebutuhan daging ayam per tahun mencapai 1,2 juta ton dan daging sapi 500.000 ton. Sementara kebutuhan ikan dan sayur mayur diperkirakan mencapai 1 juta ton per tahun. Untuk program susu gratis kebutuhannya sekitar 4 juta kiloliter per tahun. Perkiraan biaya makan siang gratis per porsi sekitar Rp10.000 hingga Rp30.000, sementara biaya susu gratis sekali saji sekitar Rp3.000 hingga Rp5.000. Diperkirakan total siswa yang menerima program makan siang gratis mencapai 47,5 juta siswa merujuk pada data Kementerian Pendidikan. Program makan siang dan susu gratis telah dibahas dalam rapat kabinet kemarin. Program yang akan menggelontorkan anggaran yang konon mencapai 400 triliun rupiah ini harus diawasi dengan ketat agar tidak berimbas pada kendala ekonomi lainnya. Lalu bagaimana penganggaran program ini? Sudah realistiskah program yang dicanangkan oleh salah satu pasangan calon, yakni pasangan calon nomor urut 2 dalam Pilpres kemarin? Dan meski KPU belum mengumumkan siapa pemenang di pemilu 2024, nyatanya program yang digagas Prabowo Gibran ini sudah masuk di istana. Terburu-burukah? Kita akan bahas dengan sejumlah narasumber yang hadir. Dari virtual, ada tenaga ahli utama, staf kantor Presiden, Abraham Wirotomo, anggota Komisi 11 DPR RI, dari fraksi Partai Gerindra Kamarul Samad, dan Sekretaris Dewan Pakar Timnas Amin, Anies Muhaimin Wijayanto Samirin yang hadir di studio. Selamat pagi Pak Wijayanto. Selamat pagi Mas. Pak Kamarul Samad, lalu Mas Abraham. Selamat pagi Bapak-Bapak. Iya. Selamat pagi. Saya langsung ke Mas Abraham sebagai orang yang berada di internal pemerintahan. Mas Abraham, program makan siang dan susu gratis ini saya konfirmasi ulang ya, sudah dibahas dalam sidang kabinet paripurna kemarin oleh Presiden Joko Widodo dan menteri-menterinya?
Ya, berdasarkan catatan pimpinan kami, Pak Muldoko, terkait dengan sidang kabinet kemarin, tidak ada pembahasan program secara detail. Oke. Pada prinsipnya, Bapak Presiden meminta pada jajarannya untuk memulai menyusun RKP dan APBN untuk tahun 2025. Dan ini kan bisnis prosesnya biasanya sudah dimulai dari bulan Februari. Jadi ini suatu bisnis proses perencanaan penganggaran yang biasa. Nah, dalam arahan Bapak Presiden ada 3 hal, Mas. Pertama, beliau menekankan pentingnya aspek keberlanjutan pembangunan. Oleh karena itu, sembari menunggu hasil dari KPU, dalam pembahasan nanti kita akan melihat program-program yang untuk Presiden selanjutnya. Lalu yang berikutnya, yang kedua, Bapak Presiden juga menekankan pentingnya aspek kehati-hatian karena situasi ekonomi dunia sedang penuh dengan ketidakpastian, ada Jepang dan Inggris yang masuk ke resesi, jadi kita harus berhati-hati namun tetap mengutamakan akselerasi. Lalu yang ketiga, arahan dari Bapak Presiden adalah kebijakan fiskal harus memperhatikan keberlanjutan transformasi ekonomi. Oleh karena itu, kita optimis bahwa nanti ketika kick off-nya ini belum dimulai ya, kick off-nya itu nanti akan dilaksanakan secepatnya, mungkin seminggu 2 minggu ke depan akan dimulai kick off, lalu masuk ke tahap pembahasan untuk rencana kerja RKP 2025 dan untuk APBN 2025. Jadi tahapnya panjang, Mas, ada 30 tahapan ini dalam penyusunan ini. Jadi yang Anda maksud kick off itu bukan langsung mengalokasikan anggaran atau merancang alokasi anggaran untuk programnya Prabowo Gibran makan siang gratis, tapi untuk RKP dulu ya, Bung Abraham ya? Betul, jadi setelah dari kick off, setelah itu ada rakor dengan gubernur tahapannya ya, Mas. Lalu ada rakortek Rembang, setelah dari rakortek Rembang ada rapat multilateral dengan para kementerian teknis terkait, setelah itu ada Renbang. Jadi sampai ke penetapan rancangan itu nanti di bulan Mei, jadi tentu sudah menunggu hasil dari KPU karena rancangannya itu sampai bulan Mei, Mas. Ya, ini sepertinya masih makro. Tapi pertanyaan saya selanjutnya begini, Bung Abraham. Jika dalam masa transisi sebelumnya begitu ya, saya melihat sepertinya tidak ada pembahasan detail untuk anggaran yang akan dijalankan oleh presiden terpilih, begitulah katakan. Pada saat 2014 saya ingat sepertinya juga Pak SBY tidak langsung membahas gitu ya program-program yang akan dijalankan oleh Pak Jokowi. Kalau Pak Jokowi melanjutkan dari 2014 ke 2019 dan periode yang kedua maksud saya, itu saya paham karena beliau adalah incumbent pada saat itu. Tapi ini kan presiden baru bukan incumbent begitu. Apakah ini lazim seperti ini dibahas di sidang kabinet begitu untuk pemerintahan yang selanjutnya begitu? Jadi di dalam sidang kabinet kemarin dari arahan presiden tidak ada pembahasan program secara detail, Mas. Jadi Presiden menyampaikan bahwa RKP tahun 2025 ini seperti jembatan untuk menjaga kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu harus memperhatikan hasil pemilu yang kita tunggu ini. Karena pembahasannya ini kan sampai Mei, Mas Rudi. Jadi pembahasan terkait dengan RKP dan APBN itu bukan hanya kemarin, tapi pembahasannya akan berlangsung. Dan tadi tahapan-tahapannya ada rakor gubernur, ada rakortek Renbang, ada rakor Renbang, ada juga multilateral meeting, ada bilateral meeting, ada juga musrembang dengan provinsi, musrembang nasional sebelum nanti ada rancangan. Nah, rancangannya itu sekitaran bulan Mei biasanya baru dibawa ke DPR. Jadi sampai ke penetapan itu biasanya sampai Agustusan, nanti ada pemuktakiran lagi yang mana akan ditetapkan oleh presiden terpilih karena itu sudah di atas bulan Oktober biasanya November Desember. Intinya begini, Bung Abraham, pertanyaan saya, berarti lazim pembahasan ini untuk pemerintahan selanjutnya jika memang masa pemerintahan yang sebelumnya sudah habis begitu ya? Iya, karena proses bisnis proses perencanaan penganggaran ini membutuhkan waktu yang lama. Karena tidak bisa kita menyusun perencanaan dan penganggaran kita. Oleh karena itu dalam sidang kabinet kemarin harapannya kick off bisa segera dilakukan, pembahasan bisa segera dilakukan dengan 3 arahan tadi dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden tidak membahas detail setiap program, prinsipnya supaya ada keberlanjutan untuk
RKP dan APBN tahun selanjutnya, Mas. Oke. Selanjutnya saya akan ke Pak Kamarul Samad sebagai orang yang duduk di DPR, terutama di Komisi 11, nanti juga akan membahas anggaran-anggaran pemerintah, termasuk pemerintahan selanjutnya setelah era Presiden Joko Widodo gitu. Pak Kamarul Samad, kalau Anda melihat anggaran 400 triliun begitu untuk program makan siang dan susu gratis milik Prabowo Gibran ini, bisa Anda jelaskan kepada publik di mana letak masuk akalnya? Karena ini anggaran yang sangat besar, bahkan Menteri Keuangan kemarin Sri Mulyani sudah mengatakan bahwa ini akan terjadi defisit anggaran sekitar 2,8 kalau nggak salah ya, 2,84%. Bagaimana Anda menjelaskan ini kepada publik, Bung Kamarul Samad? Iya, Mas. Pertama kita perlu meluruskan dulu bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah, kalau saya baca di media itu bagian daripada sirkulasi penyiapan APBN di 2025. Dan itu memang selalu dimulai di kuartal pertama di tahun berjalan, lalu kemudian dari situlah dirumuskan KEM PPKF, kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, iya, KEM PPKF kan target pertumbuhan ekonomi kita, kemudian pengungkah kemiskinan dan target pengurangan angka pengangguran, terusnya termasuk nilai tukar rupiah. Nah, dari KEM PPKF itu biasanya pemerintah mengambil dari 3 sumber. Yang pertama, sumber yang dilakukan secara berjenjang melalui musrembang, tingkat kelurahan, desa, kecamatan, kabupaten, kota, provinsi, sampai musrembang nasional. Itu satu sumber. Sumber yang kedua berasal dari RPJMN, Rencana Pembangunan Jangka Menengah kita. Lalu kemudian diturunkan biasanya dalam bentuk visi misi presiden atau yang masuk dalam program strategis nasional. Kemudian sumber yang ketiga adalah usulan kementerian dan lembaga. Jadi 3 ini kemudian dikompilasi menjadi rencana kerja pemerintah, RKP, yang kemudian diajukan ke DPR. Jadi sudah benar jika dimulai pembahasan awal dari sekarang, karena sirkulasinya adalah sirkulasi tetap yang memang membutuhkan 6 sampai 8 bulan ke depan. Dan 3 bulan sebelum pembahasan nota keuangan atau pembacaan nota keuangan APBN 2025 pada tanggal 15 Agustus nantinya oleh Presiden, biasanya didahului dengan pembahasan KEM PPKF antara DPR, dalam hal ini Komisi 11, bersama dengan pemerintah. Dari situlah kemudian kita sudah mendapatkan target pertumbuhan ekonomi di 2025, kemudian capaian-capaian dan instrumen kebijakan apa yang diperlukan. Karena itu bukan hanya otoritas fiskal yang akan duduk, tetapi juga otoritas moneter akan terlibat, dan juga otoritas mikroprudensial yang melibatkan industri keuangan kita. Karena dari 3 sumber keuangan itulah yang akan menjadi faktor penentu untuk bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi di 2025. Karena itu kalau menyangkut anggaran teknis, kita akan lihat nantinya di pagu indikatif yang diusulkan oleh kementerian dan lembaga, Mas. Jadi belum sampai ke sana, kita baru mendengarkan rencana awal dalam penyusunan KEM PPKF. Karena KEM PPKF ini adalah payung dari semua arah pembangunan nasional per tahun. Di tahun 2024 ini juga DPR dan pemerintah akan menyusun RPJMN 2025-2030 yang akan menjadi pedoman 5 tahun pembangunan nasional kita ke depan di dalam pemerintahan yang baru. Jadi ini 3 sumber penyusunan kerangka pembangunan ekonomi kita untuk 2025 dan 5 tahun ke depan. Itu sirkulasi yang biasa saja, Mas. Iya. Tapi begini Pak Kamarul Samad, mari kita simplifikasi perbincangan kita pagi hari ini. Bahwa ada anggaran 400 triliun yang harus disediakan oleh pemerintah. Dan publik yang terutama yang memilih Prabowo Gibran begitu, ini sudah terbuai dengan janji politik ya. Ini saya katakan janji politik, makan siang gratis dan susu gratis untuk anak-anak dan juga ibu hamil.
pertanyaan saya simpel tadi. Dengan penjelasan Anda yang tadi, itu apakah memang sangat masuk akal ini dapat dianggarkan dan mencapai pertumbuhan ekonomi yang Anda katakan tadi akan bisa memenuhi semua penganggaran dan juga pembiayaan dalam program makan siang dan susu gratis ini? Jadi Mas, ruang fiskal kita nanti menentukan sejauh mana kemampuan fiskal kita untuk mengakomodasi program setiap tahun. Karena itu kita akan menghitung, melihat usulan pemerintah ke DPR, berapa besar target penerimaan negara. Kan begitu? Lalu kemudian berapa besar rencana belanja negara. Dari situ kemudian jika ada selisihnya baru kemudian kita lihat, oh defisitnya sekian persen. Sepanjang defisitnya di bawah 3%, itu juga masih dalam koridor ketentuan undang-undang. Nah, bagaimana memenuhi defisit tersebut? Biasanya selalu dengan menerbitkan surat utang negara yang kemudian dijual kepada pemerintah, dijual kepada masyarakat. Nah, jadi kita belum sampai ke sana, kita masih pada tahap penyusunan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal. Tapi ruang fiskal kita tergantung arah kebijakan target pertumbuhan ekonomi kita di 2025. Nah, itu yang belum kita dapatkan dari pemerintah. Jadi kalau tiba-tiba ditanya sekarang dari 3.000 lebih APBN kita misalnya di 2024 dan diperkirakan akan meningkat di 2025, tentu ruang fiskalnya kita akan lihat arah kebijakan pemerintah yang diusulkan kepada DPR. Tetapi sebagai fraksi Partai Gerindra, kita mengakui bahwa program makan siang gratis dan minum susu gratis itu adalah satu program yang sangat fenomenal, diterima oleh masyarakat, dan itu terakumulasi dari dukungan masyarakat di hampir 30 provinsi. Prabowo Gibran memenangkan kontestasi ini, berarti program ini direspon secara positif itu yang saya maksud. Nah, kalau itu sudah diserap, maka kita punya optimisme bahwa pemerintah akan mengakomodasi dalam kebijakan fiskalnya terhadap usulan dari DPR nantinya. Begitu, Mas? Kalau mencatat pernyataan Anda tadi Pak Kamru Samad, ini kan akan dilihat dulu target penerimaan negaranya berapa begitu dengan anggaran yang biasanya range-nya itu ada di 3.000 triliun ya kalau saya tidak salah per tahun begitu. Apakah ini mampu atau tidak ya nanti dilihat dulu begitu kira-kira. Tapi pertanyaan selanjutnya ke Pak Wijayanto. Ini kan sudah ya seperti yang diakui juga oleh Pak Kamru Samad bahwa pemilihnya Pak Prabowo Gibran ini sudah benar-benar melihat program ini secara apa ya, secara kedekatan dengan masyarakat yang secara emosional ini program yang memang dibutuhkan oleh masyarakat begitu. Tapi jangan sampai juga tidak terrealisasi. Ini kan akan mengecewakan juga untuk masyarakat. Nah, saya sebelum bertanya apakah ini realistis atau tidak, saya minta komentar Anda dulu sebenarnya dengan dibahasnya seorang presiden membahas keberlanjutan anggaran untuk pemerintahan selanjutnya. Respons Anda seperti apa untuk itu? Jadi yang pertama saya ingin mengucapkan terima kasih ke Mas Abraham ya, yang sudah mengklarifikasi bahwa program salah satu capres belum mulai dibahas. Itu adalah statement yang sangat penting. Clear ya? Karena kalau itu dilakukan memang menjadi sangat tidak bijaksana. Karena KPU baru mengumumkan secara resmi tanggal 20 Maret ini. Nah, kemudian terkait dengan program-program sendiri, saya sebenarnya mengusulkan Pilpres kali ini adalah Pilpres yang berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Karena sangat didominasi oleh adu gagasan. Banyak kritik, banyak ide-ide baru, ide-ide segar. Kenapa tidak selain mempertimbangkan ide dari cawapres terpilih nantinya, siapapun itu, juga memasukkan berbagai kritik dan ide-ide terobosan yang ada dalam visi misi paslon 1, 2, 3 itu sebagai bagian dari masukan. Karena kalau saya lihat ada begitu banyak program yang sebenarnya menarik, efisien secara anggaran, berdampak bagi masyarakat. Kalau ini dilakukan, ini merupakan tren baru. Pelibatan paslon lain dalam membangun negeri ini tidak hanya
dengan menunjuk perwakilan mereka dalam pemerintahan. Tapi justru lebih penting, bagaimana ide-ide baru, ide-ide segar itu diakomodasi. Nah, kalau ini dilakukan, ini akan menjadi satu terobosan dan tren baru di Indonesia. Berbicara masalah program itu sendiri, karena ini merupakan program unggulan yang digaungkan oleh salah satu paslon, maka ini harus dilakukan, harus dilaksanakan. Itu ya maksud jangan sampai tidak dilakukan. Jangan sampai ditunda atau tidak dilakukan. Karena ini masalah trust. Nilainya luar biasa ketika masyarakat tidak trust lagi kepada janji-janji politik yang disampaikan dalam suatu proses politik yang namanya pilpres. Jadi ini betul-betul harus dilaksanakan. Nah, catatan saya terkait dengan program ini, kita harus hati-hati. Pertama, kita memang memasuki koridor ekonomi sulit. Ekonomi global akan slow down. World Bank merevisi target pertumbuhan global dari 2,7% ke 2,4%. Ini penurunan luar biasa. World Bank juga memprediksikan pertumbuhan ekonomi kita hanya 4,9%. Dugaan saya sangat mungkin itu juga akan direvisi nantinya melihat kondisi global. Harga komoditi pasti akan turun. Dan ini cukup penting bagi kita. Kalau kita berbicara ekspor, kita berbicara penerimaan negara, PNBP, pajak, dan lain sebagainya. Termasuk nilai tukar rupiah. Jadi berbagai faktor itu harus dipertimbangkan. Belum lagi kita punya program IKN, yang kalau ini dilanjutkan, pasti juga akan menyita cukup banyak proporsi dari APBN untuk mewujudkannya. Sehingga semua itu harus dipikirkan. Saya cenderung begini, jangan sampai kemudian kita menggunakan patokan defisit 3% itu sebagai pembelaan. Selama defisitnya itu kurang dari 3%, ya nggak masalah. Kalau bisa malah ditekan terus kan gitu ya? Kalau bisa, iya. Defisitnya. Karena utang kita itu sudah sangat tinggi. Kita jangan berbicara debt to GDP ratio, tapi debt service ratio. Ini sudah di atas 40%. Jadi rasio antara pengeluaran bunga, cicilan pokok dibanding dengan penerimaan negara. Nah, kalau ini tidak kita carikan solusi, maka rating kita akan buruk. Kalau kita menerbitkan hutang, bahkan SUN, bunganya akan tinggi dan ini semakin membebani APBN. Sekarang itu SUN sudah 6,43% bunganya. Kalau tidak kita kontrol, ya bisa saja pemerintah menerbitkan SUN terus. Tapi bunganya akan melejit dan ini akan membebani APBN. Baik. Yang terakhir, masukan terkait programnya itu sendiri. Karena begini, permasalahan gizi masyarakat kita itu ada masalah kurang gizi, masalah stunting. Tapi tren yang sekarang sedang melejit adalah obesity. Obesitas, sudah 20% anak-anak kita itu obesitas. Perlu dipertimbangkan betul dengan sangat matang, jangan sampai program yang mahal ini justru memperburuk dari aspek obesity. Yang ketiga, yang lain terkait program adalah kita mempunyai keterbatasan anggaran. Jadi kita harus memastikan program ini tepat sasaran. Jangan sampai keluarga yang sebenarnya tidak perlu dibantu dengan makan siang gratis, dibantu juga. Ya, ini saya berkaca dulu pada kasus Bansos begitu. Bansos juga banyak yang tidak tepat sasaran kan? Ya, banyak yang tidak tepat sasaran. Kemudian juga begini, ada kecenderungan pemerintah kita itu menggunakan program-program yang direct untuk membantu rakyat. Program tangan di atas, makan siang gratis, bansos dan lain sebagainya. Kosnya luar biasa bagi kita. Dalam bentuk apa? Mentalitas tangan di bawah. Karena programnya program tangan di atas. Sehingga ini juga harus dipikirkan, jangan sampai masyarakat kita itu kemudian semangat juang untuk memandirikan ekonominya itu kemudian menjadi berkurang dan menghilang begitu. Saya cenderung mengusulkan agar program-program membantu masyarakat dalam bentuk empowerment kemandirian ekonomi itu lebih ditekankan. Misalnya, bagaimana petani di-empower dengan pupuk yang terjangkau, dengan benih yang berkualitas, dengan kontrak farming dan lain sebagainya. Atau bagaimana kita mengempower UMKM dengan
dukungan modal yang terjangkau. Oke. Bagaimana kita mengempower sektor retail pasar kita dengan perbaikan pasar, perbaikan jaringan distribusi, sistem logistik, dan lain sebagainya. Hal-hal seperti ini menurut saya harus dilakukan secara seimbang. Jangan sampai program kita itu betul-betul program tangan di atas yang akan melahirkan masyarakat dengan mentalitas tangan di bawah. Oke. Ya, kalau saya lihat juga dari Pak Wijayanto ini sejumlah program-program yang sebenarnya juga dicanangkan oleh Anies Muhaimin ya pada saat Pilpres kemarin, dan jika memang nanti ya kita masih menanti lah ya hasil di KPU apakah siapa yang menjadi pemenang Pilpres, apakah nanti juga jika memang akhirnya tidak dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Anies Muhaimin ini tetap akan memberikan sumbangsi idenya kepada pemerintah. Ya, intinya begini Mas. Ini perlu dicatat juga dan intinya jadi bisa memasukkan positif. Merangkul berbagai pihak itu tidak hanya dengan menjadikan mereka bagian dari pemerintah. Yang lebih penting adalah ide-idenya yang baik itu diadopsi. Baik. Kritiknya didengarkan. Baik. Ya, saya kembali ke Mas Abraham, Bung Abraham. Kemarin selain membahas soal RAPBN 2025, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan kita semua termasuk kabinet begitu ya, Pak Menteri-Menteri Pak Jokowi, ini soal jurang resesi yang sudah dialami oleh Jepang, Inggris dan negara-negara lainnya. Ini diwanti-wanti betul oleh Presiden, jangan sampai kita juga masuk ke dalam jurang yang sama. Nah, bagaimana kira-kira suasana kabinet setelah ada instruksi atau imbauan khusus dari Presiden soal peringatan resesi ini? Tapi jangan dijawab dulu, Mas Abraham. Saya akan tanyakan ini setelah jeda di Sapa Indonesia Pagi. Tetaplah bersama kami. Gatal karena jamburan kutu air? Mati kutu dengan Fumi.